Sungai tidak meminum airnya sendiri. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Dan bunga tidak menyebarkan harumnya untuk dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain adalah aturan alam. Kita semua dilahirkan untuk berempati peduli, untuk dapat saling membantu hidup itu. Baik ketika kita bahagia, tapi jauh lebih baik ketika kita dapat membahagiakan orang lain. Dalam hidup, jangan pernah takut terjatuh dan salah. Setiap kesalahan yang pernah dilakukan adalah bagian dari proses pembentukan pribadimu. Jangan selalu menyesali semua kesalahan, tetapi sesalilah jika tidak bisa memperbaiki kesalahanmu. Belajarlah dari pengalaman dan bergurulah pada kenyataan. Hiduplah seperti air yang mengalir. Menerima setiap bagian yang ada. Karena dalam hidup, apa yang bukan menjadi milikmu, tidak akan pernah menjadi milikmu. Namun, apa yang menjadi bagianmu, sebesar apapun kamu menolaknya, akan tetap menjadi bagianmu. Hidup tidak selalu sempurna. Yang terjadi tidaklah seperti apa yang ada dalam keinginanmu. Namun kamu akan selalu bahagia jika tetap mensyukuri setiap hal yang ada. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Jadi, dalam hidup, tetaplah untuk selalu semangat dan jangan pernah mudah menyerah. Bunga akan mekar pada waktunya. Matahari juga akan terbit pada waktunya. Apapun yang memang menjadi milikmu, pasti akan datang dalam hidupmu pada waktu yang tepat. Teruslah melakukan kebajikan agar kebaikan yang terjadi dalam hidupmu dapat bermanfaat bagi dirimu sendiri, orang lain, dan semua makhluk. Ketika masalahmu datang, jangan berpikir untuk menolaknya, apalagi menghindar dengan lari dari masalah itu. Lari dari masalah akan membuatmu lemah, sedangkan menghadapi masalah dengan menahan sedikit penderitaan yang sementara akan membuat dirimu lebih bijak dan dewasa. Jadilah seperti langit yang akan tetap indah, meskipun tidak semua orang selalu menatapnya. Karena kualitas diri tidak dapat diukur dari seberapa banyak orang yang mengenalmu, tetapi dari seberapa banyak orang yang merasakan manfaat dari keberadaanmu. Umur hanya sebatas angka, namun dewasa itu dilihat dari sikapnya. Setiap orang bisa berumur tua, namun belum tentu sikapnya dewasa. Maka belajarlah sebanyak mungkin tentang kehidupan ini, agar dirimu lebih dewasa menghadapi kehidupan ini. Masa sulit adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Tidak ada manusia yang benar-benar terhindar dari ujian atau tantangan. Namun, bagaimana kita memandang dan menghadapinya dapat menentukan apakah kita bertahan atau justru terjebak di dalamnya. Hidup bukanlah tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk terus mencoba meski jalannya tak selalu mulus. Ketidaksempurnaanlah yang membuat kita manusia, yang memberikan kita ruang untuk tumbuh dan belajar. Jadi berhentilah menuntut kesempurnaan. Sebaliknya hargailah dirimu atas setiap usaha yang telah kamu lakukan. Karena di sanalah kekuatan sejati ditemukan. Ketika hati terasa lelah dan pikiran mulai meragukan kita, ingatlah bahwa badai pasti berlalu. Dan di balik setiap awan gelap, ada langit biru yang menunggu untuk ditemukan. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan setiap angin yang datang, tetapi kita bisa berlayar untuk menyesuaikan layar kita dan tetap teguh dalam menghadapi ombak kehidupan. Dalam perjalanan hidup, tidak jarang kita menemukan diri kita terjebak dalam kebingungan kehilangan arah.
atau merasa jauh dari tujuan. Awal dari rasa frustasi dan kelelahan seringkali menguasai pikiran, membuat kita bertanya-tanya, apakah semua usaha ini layak untuk dilanjutkan? Pada saat-saat seperti inilah, kita perlu berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan mengingat, mengapa kita memulai langkah pertama kita. Mengapa kamu memulai pertanyaan ini? Tampak sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Jawabannya bisa menjadi sumber energi baru, yang membangkitkan semangat, dan memberi kejelasan di tengah kabut keraguan. Setiap orang memiliki alasan yang unik di balik perjuangan mereka. Entah itu mimpi masa kecil, keinginan untuk membahagiakan keluarga, atau hasrat untuk memberikan dampak positif pada dunia. Ketika kamu terhubung kembali dengan alasan tersebut, kamu akan menemukan kembali makna yang telah hilang. Ada kalanya, perjalanan terasa sulit daripada yang kamu bayangkan. Rintangan datang bertubi-tubi, membuatmu mempertanyakan kemampuan dan keberanianmu. Namun, jika kamu merenungkan tujuan di awal, kamu akan sadar bahwa setiap langkah yang telah diambil adalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mengingat alasan mengapa kamu memulai, memberikan perspektif baru, membuatmu melihat tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh. Ketika kamu memulai sesuatu, mungkin ada visi yang jelas di benakmu, bayangan tentang keberhasilan dan pencapaian memenuhi pikiranmu, memberikan energi luar biasa untuk melangkah maju. Namun seiring waktu visi tersebut bisa memudar, tergantikan oleh tekanan dan tuntutan sehari-hari. Disinilah pentingnya mengambil waktu untuk merenung dan mengingat kembali gambaran besar yang dulu sangat berarti bagimu. Dalam proses mengingat alasan awal, jangan ragu untuk kembali ke akar motivasi kamu. Tuliskan kembali impian dan tujuanmu di atas kertas. Ingatkan dirimu tentang momen-momen ketika kamu merasa sangat bersemangat. Ketika kamu merasa sangat bersemangat dan yakin, menghidupkan kembali perasaan itu bisa menjadi katalis untuk menemukan arah baru. Masa sulit adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Tidak ada manusia yang benar-benar terhindar dari ujian atau tantangan. Namun bagaimana kita memandang dan menghadapinya dapat menentukan apakah kita bertahan atau justru terjebak di dalamnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa pola pikir yang mereka miliki seringkali menjadi penghambat utama. Video ini mengulas 8 pola pikir yang perlu dihindari agar tidak semakin tenggelam dalam masa sulit. Ketika menghadapi kesulitan, respon pertama kita seringkali berupa rasa takut, marah, atau putus asa. Hal ini adalah wajar, karena sebagai manusia, emosi adalah bagian dari diri kita. Namun, pola pikir negatif yang terus-menerus dipelihara dapat menjadi jebakan mental yang membuat kita semakin sulit keluar dari situasi tersebut. Ibaratnya seperti berada di tengah pasir hisap. Semakin kita panik dan bertindak salah, maka kita akan semakin tenggelam. Berikut ini adalah 8 pola pikir yang seringkali memperburuk keadaan di masa sulit, serta bagaimana kita bisa memulai melepaskan diri darinya. Mari kita pelajari pemahaman yang sangat berharga ini. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Pertama, pola pikir yang tidak menerima keadaan. Ketika hidup terasa berat, sangat mudah untuk terjebak dalam pola pikir seperti aku korban keadaan. Pikiran seperti mengapa ini terjadi padaku? Atau juga berpikir aku juga tidak berdaya. Mungkin kerap kali muncul, menciptakan rasa putus asa yang lebih mendalam. Pola pikir ini seperti rantai yang tak kasat mata yang mengikat kita, membuat kita merasa kecil dan tidak mampu melakukan apapun. Semakin kita merasa sebagai korban,
semakin jauh kita dari kemungkinan untuk bisa bangkit. Menetapkan diri sebagai korban berarti menyerahkan kendali atas hidupmu kepada situasi atau orang lain. Kamu percaya bahwa nasibmu sepenuhnya berada di luar kendalimu, seolah-olah hidup adalah permainan yang hanya bisa kamu tonton, tanpa pernah menjadi pemainnya. Padahal, keyakinan seperti ini hanya akan memperburuk rasa sakit dan memperpanjang penderitaan. Namun, kenyataan hidup tidaklah sesederhana itu. Tidak ada yang benar-benar memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak bisa memilih kapan badai datang, tetapi kita bisa memilih bagaimana menghadapi badai tersebut. Menerima keadaan bukan berarti menyerah, melainkan memahami bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan hidup, dan kamu selalu punya pilihan untuk melangkah maju. Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang masih bisa kamu lakukan? Sekecil apapun itu, langkah kecil ini, seperti bangun dari tempat tidur dengan penuh tekad dan menyusun rencana sederhana, adalah bentuk kendali yang dapat kamu ambil kembali. Dari hal-hal kecil ini, rasa percaya diri mulai tumbuh dan perlahan kamu akan menyadari bahwa kamu tidak sepenuhnya tidak berdaya. 1000 kali kita berbuat baik belum tentu dikenang oleh orang lain. Tapi 1 kali saja kita berbuat kesalahan akan selalu dibicarakan oleh orang lain. Terkadang memang orang cenderung lebih melihat 1 kesalahan daripada 1000 kebaikan yang kamu lakukan. Namun, tetaplah semangat untuk selalu berlaku baik. Karena sifat semesta ini adalah setiap kebaikan akan kembali kepada si pembuatnya. Untukmu yang saat ini sedang terpuruk, tetaplah kuat, jaga kesehatan. Selalu berusaha menjadi baik walau tidak dianggap baik. Tetaplah semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Ikhlas dan bersyukurlah. Karena semesta tahu kapan kamu harus bahagia. Ketika malam datang, sesungguhnya mengingatkan kita bahwa terang tidak selamanya ada. Sulit sakit tak selamanya bertahan. Ada gelap dan pahit manisnya kehidupan. Maka jadilah kuat. Jika lelah, istirahatlah sejenak. Karena dunia tak akan ada habisnya untuk dikejar. Sejauh apapun kita mengejar, garis akhirnya hanyalah kematian. Semua orang punya cerita tentang rumitnya perjalanan hidup. Begitu banyak hal yang sangat menyakitkan harus dilewati. Namun nyatanya hingga saat ini, segalanya masih bisa dilewati. Kuncinya jalani saja. Karena semua akan berlalu. Apapun itu, semua ada jalannya. Dan semesta tahu jika kita mampu melewatinya. Sebenarnya, kamu sanggup dan kuat. Hanya saja kamu sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya permasalahan yang tidak mudah. Bukan berarti tidak mungkin. Teruslah melangkah. Lari jika bisa, berjalan jika perlu, merangkak jika harus. Tapi jangan pernah berhenti dan menyerah pada apapun yang kamu hadapi. Hidup bukanlah tentang siapa yang bisa bersinar lebih terang, tapi tentang siapa yang harus bisa bertahan. Meskipun ia sedang redup. Ada 3 hal yang harus diingat. Pertama, tidak semua badai datang untuk menghancurkan hidupmu. Beberapa datang malah untuk membuka jalan untukmu. Kedua, jangan pernah terikat dengan masa lalumu. Itu hanya pelajaran, bukan hukuman seumur hidup. Dan ketiga, maafkan orang lain. Ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu akan menjadi bebas. Dan ketika kamu memilih melepaskan, kamu akan mulai tumbuh. Ketika kamu memilih hati yang baik, kamu akan mudah kasihan dengan orang lain. Kamu akan mudah memberi. Kamu akan sering menolong.
kamu akan sering mengalah untuk kepentingan orang lain, dan seterusnya. Di sisi lain kamu juga memahami bahwa tidak semua orang cukup diri dan tahu berterima kasih. Maka, jika suatu saat kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang lain, atau bahkan kamu tersakiti, padahal kamu sudah berbuat baik kepadanya, yakinkan dirimu bahwa semesta ini tidak akan membiarkan dirimu terus disakiti. Karena kebaikanmu yang tulus